Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai WordPress. Sebelum kita belajar lebih mendalam mengenai WordPress, saya akan menjelaskan dulu mengenai website, blog, ataupun WordPress. Seperti yang kita lihat dari gambar di sini, bahwa website itu adalah apa saja yang ada di internet. Jadi ragam website itu sangat banyak, seperti forum, search engine, social bookmark, social networking, dan juga salah satunya adalah blog. Jadi blog itu sebenarnya website juga dan termasuk bagian dari website. Sementara blog itu sendiri banyak, diantaranya yaitu kalau dari Google itu adalah Blogspot atau Blogger. Kemudian juga ada Multiply, juga ada WordPress. WordPress ini salah satu dari jenis blog. Jadi secara ringkas bisa dikatakan bahwa WordPress adalah salah satu dari macam-macam blog, dan blog adalah salah satu dari macam-macam website. Nah, apa itu sebenarnya WordPress? WordPress itu adalah script yang dibangun jadi WordPress ini dibangun dari bahasa pemrograman PHP, juga sebagian dari JavaScript. Yang perlu kita ketahui bahwa tampilan blog yang kita lihat selama ini tidak muncul begitu saja, melainkan ini adalah proses atau hasil kerja dari kode-kode PHP yang mungkin bagi pemula itu sangat rumit. Dari kode-kode ini yang bersinergi dan saling mendukung hingga akhirnya muncullah halaman blog yang bisa kita lihat sekarang ini, yang enak untuk dilihat, kemudian enak juga dibaca dan juga mudah dikelola. WordPress telah dibangun sedemikian rupa sehingga sangat mudah bagi siapa saja untuk memakainya. WordPress ini pertama kali dipimpin oleh Ryan Boren dan Matt Mullenweg sejak tahun 2004. Dulu namanya masih belum WordPress, dulu namanya yaitu B2. Bila kita ingin mengetahui lebih lengkap, kita bisa mengunjungi situs wikipedia.org. Bagaimana cara mendapatkan WordPress itu? Ada dua. Jadi pertama itu untuk mendapatkannya secara instan, yaitu kita bisa mengunjungi blog wordpress.com. Di situ kita tinggal mendaftarkan. Kemudian apabila kita ingin membuat situs, tinggal mengisikan form situs apa yang akan kita buat dengan blog WordPress ini. Atau juga apabila kita memiliki web hosting sendiri atau sewa web hosting sendiri, kita bisa mendapatkan sebelum melakukan instalasi di web hosting kita mengunjungi dulu wordpress.org, kita download source code WordPress, kemudian melakukan instalasi. Untuk melakukan instalasi ini kita harus sedikit mengerti mengenai konsep web server, kemudian web hosting, maupun dasar-dasar PHP. Atau juga kita bisa menginstalasi melalui paket
yang ada pada cPanel. cPanel itu adalah sebuah aplikasi untuk memanage web hosting kita. Biasanya di dalam cPanel itu ada paket-paket installer yang bisa diinstal di web hosting kita. Di antaranya itu paket Fantastico atau juga Softaculous dan masih banyak lainnya, tergantung dari aplikasi untuk memanage web hosting kita. Yang cukup terkenal memang Fantastico. Kemudian kenapa kita harus memilih WordPress sebagai engine dari blog kita? Kenapa bukan menggunakan script lain? Karena banyak juga ya script lain yang dikembangkan oleh developer untuk membangun WordPress. Pertama, WordPress ini engine-nya memang udah sangat mudah. Jadi WordPress ini dibangun dengan mesin yang sangat mudah digunakan. Juga perawatannya nggak sulit. Namun hasilnya juga boleh dibilang sangat powerful. Jadi hebatnya lagi, WordPress ini gratis. WordPress bukan hanya gratis dan hebat, tapi juga memiliki beragam fitur yang boleh dibilang sangat luar biasa dan sangat membantu pemilik website atau blog dalam membangun situsnya. Beberapa keunggulan yaitu pertama itu adanya template system. Template system ini akan memudahkan kita untuk mengganti tampilan-tampilan blog. Tinggal kita klik, kita sudah bisa merubah tampilan blog hanya dalam hitungan detik. Dan tanpa blog kita ini atau website kita ini down, jadi tetap berjalan seperti semula. Kemudian juga adanya fasilitas integrated link management. Kita bisa mengatur atau mengorganisir link atau tautan ke blog atau website lain hanya dengan mengisi form yang sudah disediakan. Fitur ini sudah pada versi 38 ini sudah ditiadakan. Jadi untuk yang integrated link management sudah tidak digunakan lagi. Kemudian adanya fasilitas permaling struktur, yaitu tiap-tiap apa yang kita posting atau artikel-artikel yang kita buat di sini mampu memberikan alamat halaman yang mudah dibaca oleh mesin pencari. Tentunya ada beberapa konfigurasi yang harus dibuat. Nanti akan kita jelaskan secara rinci pada tutorial berikutnya. Kemudian juga WordPress ini support dengan plugin, yaitu apabila kita ingin menambah kemampuan dari engine WordPress, kita bisa menambahkan beberapa plugin. Di sini bergantung dari fungsi-fungsinya. Kita tinggal menginstal kemudian mengaktifkan. Ini sangat mudah sekali. Beberapa plugin ini sangat luar biasa gitu ya. Di antaranya itu bisa meningkatkan kemampuan WordPress itu sendiri yang semula hanya sebagai blog, bisa juga itu nanti dengan plugin ini ditambahkan kemampuannya, bisa menjadi sebuah social network atau menjadi sebuah situs forum, atau juga bisa menjadi sebuah situs web store dan lain sebagainya. Kemudian juga keunggulan lainnya yaitu adanya widget. Widget ini yaitu bisa memudahkan kita untuk mengatur urutan blok modul hanya dengan drag and drop. Kita bisa menambahkan atau menempatkan modul di sidebar hanya dengan cukup mengklik saja gitu.
Kemudian juga kemampuan lainnya yaitu kemudahan dalam mengatur artikel-artikel atau posting-posting kita dalam satu kategori atau juga satu artikel yang bisa masuk ke dalam banyak kategori. Kemudian keunggulan lainnya yaitu adanya fasilitas trackbox dan pingback, yaitu WordPress ini bisa saling berhubungan dengan blog-blog lainnya walaupun bukan dalam platform yang sama. Jadi misalnya ada blog yang menggunakan Blogspot atau juga menggunakan Multiply, itu bisa saling berhubungan dengan fasilitas trackbox dan pingback ini. Kemudian juga adanya fasilitas typographic filter. Jadi ada fasilitas formatting atau styling teks. Ini memungkinkan kita mudah untuk membuat artikel, mengubah huruf, terus gaya fontnya, semuanya ini cukup dengan klik. Bahkan kita tidak perlu lagi mengetahui kode-kode HTML. Jadi ini semacam editor yang sangat mudah gitu ya. Seperti kita menulis di dalam Microsoft Word. Nah, juga di sini WordPress tersedia juga. Kalau tadi kalau posting itu dynamic page ya, kita membuat artikel itu disebutnya juga dynamic page, maka juga WordPress ini menyediakan juga static page, jadi tidak termasuk ke dalam kategori manapun. Jadi kita bisa membuat sebuah halaman statis yang umumnya itu berisi tentang informasi tentang diri kita atau layanan kita atau apa saja atau kontak. Nah, ini bisa ditempatkan di dalam static page. Kemudian juga WordPress ini sudah support multiple author. Jadi kita bisa men-share hak akses. Jadi bagi siapa saja yang ingin menulis misalnya di blog kita atau di situs kita, WordPress ini sudah bisa menanganinya. Kemudian juga kemampuan WordPress diantaranya bisa juga mendata pengunjung yang mengunjungi blog kita. Juga bisa memblokir pengunjung dari IP tertentu. Ini salah satu kelebihan dari WordPress. Kemudian sudah support tag. Tag itu mungkin yang lebih familiar dikenal dengan keyword. Jadi memudahkan search engine untuk mengenali isi blog kita atau artikel kita. Jadi kemudahan search engine untuk mengenali blog apa ini sebenarnya. Kemudian juga WordPress sudah support untuk komentar, jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan pengunjung web kita. Mereka bisa ngasih komentar, kemudian kita membalasnya, atau kita bisa menahan, melakukan moderasi atau mengedit. Ini bisa dilakukan oleh WordPress. Kemudian juga keunggulan lainnya juga sudah adanya RSS feed support. Jadi pengunjung bisa memantau perkembangan atau update artikel-artikel baru melalui RSS feed. Mereka bisa membacanya di RSS reader atau dari communicator. Dan sebenarnya masih banyak lagi keunggulan-keunggulan dari WordPress. Kita akan merasakannya sendiri jika kita sudah menggunakannya. Salah satu yang saya suka dari WordPress adalah kecepatan mereka dalam merespon laporan. Misalnya ada kegagalan sistem atau ditemukan lubang keamanan dalam script WordPress, maka dengan cepat tim WordPress ini melakukan update terbaru dan merilis script terbaru mereka. Saat ini versi WordPress sudah sampai kepada versi 3.91. Nah, yang akan dibahas dalam materi WordPress ini pertama yaitu
pertama yaitu mengenai hosting dan domain, kemudian mengenai cPanel, kemudian mengenai bagaimana melakukan instalasi WordPress di cPanel. Kita melakukan instalasi secara manual, kemudian juga bagaimana untuk login ke WordPress, kemudian melakukan setting WordPress, kemudian mengelola blog, mengelola artikel, mengelola halaman statis, mengelola komentar. Kemudian juga di sini adanya fasilitas, kita akan jelaskan juga fasilitas-fasilitas, yaitu ekspor dan impor WordPress. Kemudian juga mengelola staff blog, dan juga akan dibahas mengenai tampilan atau themes. Kemudian juga bagaimana kita meningkatkan kemampuan dari WordPress ini melalui plugin. Juga akan kita bahas mengenai WordPress multi-site. Jadi bagaimana kita membangun WordPress dalam beberapa subdomain. Misalnya subdomain utamanya adalah p3i.org.id, maka apabila kita ingin menambahkan situs atau membuat situs yang lainnya yang tidak dalam satu domain, jadi misalnya tommy.p3i.org.id, nah itu dengan mudah WordPress bisa, apabila kita fungsikan WordPress multi-site ini, maka ini akan mudah kita menambahkan subdomain. Kemudian juga dibahas mengenai BuddyPress, yaitu fungsi social networking di dalam WordPress. Kemudian juga WWPress, yaitu forum untuk jadi kemampuan WordPress untuk menambahkan fungsi-fungsi forum.